Wah, ini pertanda apa ya ini ya? Tiba-tiba satu persatu mulai menyalahkan Pak Jokowi dan seolah-olah Pak Jokowi ini dikeroyok. Nah, ini pertanda apa ya? Kalau kita lihat pada saat lalu itu PDIP yang dikeroyok ya. Pada pilpres, pada pilkada, itu seolah-olah PDIP dikeroyok oleh koalisi dari Pak Jokowi. Tetapi saat ini sangat berbanding terbalik sekali. Kalau kita lihat dari pemberitaan-pemberitaan seolah-olah Pak Jokowi yang saat ini dikeroyok. Nah, seperti halnya dari Natalius Pigai. Bahkan Natalius Pigai ini menuding sejumlah belit era Jokowi jadi penyebab turunnya indeks demokrasi di Indonesia. Dan bahkan tidak hanya itu saja ya. Kalau kita lihat dari Demokrat, bahkan juga Ahok harus berani bongkar dugaan korupsi di Pertamina. Kalau kita lihat pada saat lalu dari Gerindra itu tidak sepakat ya ketika Ahok dipanggil oleh DPR RI. Tetapi dari Demokrat ini menurut saya sangat keren sekali ya. Menurut saya sangat mendukung Ahok untuk membongkar semuanya dalam kasus di Pertamina Patraniaga. Nah, tidak hanya itu saja, bahkan dari Pak SBY misalkan, Pak SBY kita lawan yang merusak demokrasi dan konstitusi. Nah, ini ada apa ya? Satu persatu saat ini mulai balik kanan ya. Dulu mendukung Pak Jokowi, saat ini terlihat sepertinya mulai balik kanan dan saat ini kayaknya mulai mengungkapkan ya jati diri yang sebenarnya bahwa konstitusi itu memang harus ditegakkan, bukannya dirubah untuk kepentingan tertentu. Seharusnya semuanya itu taat kepada konstitusi di Indonesia, bukan sebaliknya. Kalau kita lihat dari sini bahkan yang cukup menggelitik, Pak Jokowi pada saat lalu sudah terang-terangan ya mendukung Ridwan Kamil dikarenakan rekam jejaknya memimpin di Jawa Barat, itu berhasil dan lain sebagainya lah. Nah, tetapi pada saat lalu sangat mengejutkan sekali, tiba-tiba KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil terkait korupsi Bank BJB yang konon katanya kerugiannya mencapai 222 miliar. Bahkan KPK sudah menetapkan 5 tersangka. Nah, ini bahkan Pak Jokowi pada saat lalu ketika mendengar pemberitaan atau membaca pemberitaan itu bahkan sangat kaget sekali. Ridwan Kamil tiba-tiba digeledah oleh KPK. Nah, berarti apa yang diucapkan Pak Jokowi terkait rekam jejak hanya omon-omon saja. Dan bahkan Golkar ini juga sangat mengagetkan sekali. RK kader baru sehingga Golkar ogah dikaitkan penggeledahan. Ini juga sangat wow sekali. Terus siapa yang mau disalahkan ya? Padahal juga Ridwan Kamil pada saat dicalonkan sebagai gubernur Jakarta itu juga melalui Partai Golkar, tetapi seolah-olah lepas tangan ya di sini, sangat mengejutkan sekali lah. Rumah mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil digeledah tim penyidik KPK terkait kasus korupsi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Golkar selaku partai tempat RK bernaung menyatakan penggeledahan itu bukan bagian masalah partai. Yang pasti ini kan masalah pribadi yang bersangkutan, tidak ada sangkut pautnya dengan Partai Golkar, kata Waketum Partai Golkar Adis Kadir di Kompleks Parlemen pada Jakarta Pusat. Adis mengatakan partainya tak mengetahui hal-hal yang dilakukan RK selama menjadi gubernur Jabar. Adis menyebut RK merupakan kader baru di Golkar. Secara prinsip, Golkar tidak terlalu tahu juga apa yang beliau lakukan pada saat beliau menjadi gubernur Jawa Barat periode yang lalu, katanya. Pada saat itu beliau kan baru juga di Golkar. Memang waktu itu ingin dimasukkan ke wakil ketua umum, tetapi kan belum terdaftar, belum sempat didaftarkan di Kementerian Hukum waktu saat itu, sambungnya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, wah, akhirnya mulai terungkap ya. Ternyata itu dari pengakuan John Sitorus ya, PDIP ungkap ada yang minta Jokowi tak dipecat dan Hasto mundur. Ini sangat mengejutkan sekali ya. Permainan, sungguh permainan politik tingkat tinggi ya. Nah, ini juga pertanda apa ya? PDIP ungkap Pak Jokowi itu diminta tak dipecat. Ya, tetapi akhirnya juga dipecat ya akhirnya. Dan Hasto pun saat ini juga belum mundur, dan bahkan Ibu Megawati juga tidak memilih PLT Sekjen Partai PDIP. Dan ketika Hasto Kristanto Sekjen PDIP ditahan, itu bahkan juga masih melakukan rapat. Sangat bau sekali lah. Nah, apakah benar ya acak-acak PDIP pada saat lalu itu memang benar adanya ya? Ada yang ingin mengacak-acak PDIP melalui kongres lah, melalui Sekjen PDIP. Ya, memang sangat mengejutkan
mengejutkan sekali, tiba-tiba Sekjen PDIP ditersangkakan dan bahkan saat ini ditahan dengan kasus yang menurut saya itu sangat wow sekali, karena aktor utamanya bahkan sampai saat ini pun juga masih menjadi tanda tanya dan belum juga diungkap, belum tertangkap dan lain sebagainya. Tapi Hasto sudah ditetapkan sebagai tersangka dan bahkan juga ditahan. Nah, ini pengakuan dari Deddy Sitorus. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebutkan sempat ada utusan yang menemui partai sehari sebelum PDIP memutuskan untuk memecat Joko Widodo sebagai kader. Deddy menuturkan, utusan tersebut meminta agar PDIP tidak memecat Jokowi, sementara Sekjen PDIP Hasto Kristanto harus mundur. Perlu diketahui bahwa sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami, memberitahu bahwa Sekjen Hasto harus mundur, kata Deddy dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP pada 12 Maret yang lalu. Lalu, jangan pecat Jokowi dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDIP yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK, sambungnya. Deddy menyebut utusan tersebut merupakan sosok yang memiliki kewenangan yang kuat, namun ia enggan menyebut siapa sosok tersebut. Ia pun menilai pengiriman utusan tersebut sebagai pertanda kasus Hasto dan dugaan korupsi Harun Masiku merupakan sebuah kriminalisasi. Itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang dilandasi oleh itikat tidak baik oleh kesewenang-wenangan, kata Deddy. Kasus Hasto jelas adalah kasus politisasi hukum, kriminalisasi jahat, dan itulah kenapa kami sebagai partai baik DPP maupun fraksi akan bersama-sama melawan kesewenang-wenangan ini. Ya, seperti itulah. Jadi memang sangat buruk sekali ya pada saat lalu PDIP yang dikeroyok lah setidaknya oleh partai-partai koalisi dari Pak Jokowi. Tapi saat ini tiba-tiba ada pemberitaan yang cukup mengejutkan ya. Bahkan dari tokoh-tokoh politik ini tidaknya mulai menyerang Pak Jokowi ya, terkait konstitusi harus ditegakkan. Bahkan Telus Pike juga tuding sejumlah belet era Jokowi jadi penyebab turunnya indeks demokrasi di Indonesia dan lain sebagainya. Banyak sekali saat ini seolah-olah Pak Jokowi sudah mulai ditinggalkan ya satu persatu ya. Ini bahkan dikomentari oleh Manto. Sudahlah Pak C, tidak perlu menyalahkan rezim Jokowi. Jokowi itu presiden terbaik sepanjang sejarah berdirinya RI. Kalau tidak percaya silahkan tanya para pendukungnya. Ya seperti itulah. Nah bahkan juga terlihat ya PDIP itu sudah menjadi partai oposisi ya. Ini terlihat kritikan-kritikannya kepada pemerintahan saat ini. Wah sangat membangun sekali lah. Pertamina bayar per liter BBM Rp15,25 ke Telkom selama 5 tahun. Sementara konsumsi nasional Pertalite itu 82 sampai 85 ribu kiloliter per hari. Betul ya Pak Traniaga? Kemudian Pertamax kurang lebih 22 ribu kiloliter per hari. Bisa dihitung kalau per liter itu dipotong oleh Telkom senilai Rp15,25 per liter per hari dengan alasan membangun aplikasi untuk keakuratan data penerima subsidi dari 2018-2023. Gak masuk akal. Semahal itukah membangun aplikasi? Dan apa hasilnya? Hasilnya data tetap berantakan, subsidi BBM tetap tidak tepat sasaran, dan kemudian ada kerugian negara.